Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kerja. Definisinya di sini adalah kinerja adalah penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian kerja merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh manajer perawat dalam mengontrol sumber daya manusia dan produktivitas. Terus prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, evaluasi bekerja sebaiknya didasarkan pada standar pelaksanaan kinerja. Terus yang kedua, sampel tingkah laku perawat yang cukup representatif sebaiknya diamati dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerjanya. Terus yang ketiga, perawat sebaiknya diberi salinan deskripsi kerjanya. Terus yang keempat, penilaian kerja perawat. Terus yang kelima, manajer sebaiknya menjelaskan area mana yang akan diprioritaskan. Terus yang keenam, pertemuan evaluasi sebaiknya dilakukan pada waktu yang cocok bagi perawat dan manajer. Yang ketujuh, laporan evaluasi maupun pertemuan sebaiknya disusun dengan terencana sehingga perawat merasa kalau pelaksanaan kerjanya sedang dianalisa. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan prestasi kerja, terus mendorong peningkatan SDM. Yang ketiga, merangsang minat dalam pengembangan pribadi. Yang keempat, membantu RS untuk dapat menyusun program pengembangan dan pelatihan staf yang lebih tepat guna. Yang kelima, menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi kerja. Terus yang keenam, mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. Proses kegiatan penilaian kerja. Yang pertama, merumuskan tanggung jawab atau tugas. Terus menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, melakukan monitoring, koreksi, dan memberikan kesempatan serta bantuan yang diperlukan oleh stafnya. Terus yang keempat, menilai prestasi kerja staf dengan cara membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar. Terus yang kelima, memberikan umpan balik kepada staf atau karyawan yang dinilai. Terus selanjutnya, jenis alat evaluasi pelaksanaan kerja perawat. Yang pertama, laporan bebas. Terus yang kedua, checklist pelaksanaan kerja. Di dalam checklist itu terdiri dari daftar kriteria pelaksanaan kerja untuk tugas yang paling penting dalam deskripsi kerja karyawan. Lampiran formulir di mana nilai dapat menyatakan apakah bawahan dapat memperlihatkan tingkah laku yang diinginkan atau tidak. Terus standar instrumen pelaksanaan kerja. Standar yang pertama, pengkajian keperawatan. Standar yang kedua, diagnosa keperawatan. Standar yang ketiga, perencanaan keperawatan. Standar yang keempat, implementasi. Standar yang kelima, evaluasi keperawatan. Masalah dalam penilaian pelaksanaan kerja. Yang pertama, pengaruh
Hello fact adalah tendensi untuk menilai pelaksanaan kerja bawahannya terlalu tinggi karena salah satu alasan. Terus yang kedua, pengaruh Hon adalah kecenderungan untuk menilai pegawai lebih rendah dari pelaksanaan kerja yang sebenarnya karena alasan-alasan tertentu. Audit keperawatan. Audit adalah pemeriksaan berbagai data. Macam-macam audit. Ada audit mutu, audit personal, dan yang kedua audit personal. Yang pertama, audit mutu adalah suatu inspeksi terhadap ketaatan organisasi untuk mendapatkan standar mutu. Tujuannya untuk menjamin bahwa prosedur quality control berada pada tempatnya dan ditindaklanjuti. Desain audit mutu. Terus yang selanjutnya, indikator penilaian mutu asuhan keperawatan. Yang pertama ada input, yang kedua proses, yang ketiga outcome. Terus indikator keselamatan pasien di SGH Singapore General Hospital. 1. Pasien jatuh. 2. Pasien melarikan diri atau pulang. Yang ketiga, jumlah pasien flebitis. Yang keempat, bekas tusukan infus berkali-kali. Yang kelima, tidak 5T, tepat jenis, tepat dosis, tepat pasien, tepat cara, tepat waktu. Terus yang kedua, audit personal adalah pemeriksaan dan penilaian data personal. Pendekatan teknis audit personal. Pendekatan yang pertama, pendekatan komparatif, dilaksanakan dengan cara membandingkan organisasi atau perusahaan lain. Yang kedua, pendekatan memenang dari luar, bergantung pada penemuan oleh para ahli. Terus yang ketiga, pendekatan statistik dengan menggunakan data yang ada. Yang keempat, pendekatan kepatuhan, dilaksanakan dengan cara mengambil sampel elemen-elemen. Terus yang kelima, pendekatan MBO atau manajemen by objektif, dengan membandingkan hasil kegiatan personalian dengan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan audit. Yang pertama, judul, daftar isi. Yang ketiga, ringkasan. Yang keempat, masalah pokok dalam kurung tujuan audit, analisis, dan evaluasi. Terus yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang keenam, isi dalam kurung berisi data, fakta, pandangan serta alasan yang merupakan dasar kesimpulan dan saran. Yang ketujuh, sumber data. Yang kedelapan, lampiran yang dianggap penting. Itu tadi penjelasan sedikit dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke?